Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Boleh duduk? Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Meriani. Di sini saya sebagai konselor. Sebelumnya, nama kamu siapa? Rima. Oh iya, gimana kabar kamu hari ini? Baik Ibu. Kamu sendiri kesini? Sendiri, tadi naik motor. Oh, kamu tahu dari mana kalau di sini ada konseling? Ada teman saya Ibu yang kemarin dia habis dari sini juga, terus pas pulang dia cerita gitu kan, habis cerita di curhat di sini, terus ngerekomendasiin tempat ini buat curhat juga, buat cerita gitu Ibu. Oh, tapi sebelumnya kamu tahu nggak konseling itu apa? Curhat-curhatan gitu. Iya, jadi konseling itu adalah merupakan curhat seperti cerita. Jadi kayak mengutarakan apa yang kita rasakan, terus tapi di dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus kita penuhi. Sebelumnya ada beberapa asas yang harus dipatuhi sebagai konselor. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana itu tentang asas kerahasiaan itu tentang di mana cerita-cerita klien saya harus tidak disebarluaskan. Yang kedua ada asas norma, di mana saya juga halo selamat pagi. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Meriani. Di sini saya sebagai konselor. Sebelumnya nama kamu siapa? Rima. Oh iya, gimana kabar kamu hari ini? Baik Ibu. Kamu sendiri kesini? Sendiri, tadi naik motor. Oh, kamu tahu dari mana kalau di sini ada konseling? Ada teman saya Ibu yang kemarin dia habis dari sini juga, terus pas pulang dia cerita gitu kan, habis cerita di curhat di sini, terus ngerekomendasiin tempat ini buat curhat juga, buat cerita gitu Ibu. Oh, tapi sebelumnya kamu tahu nggak konseling itu apa? Curhat-curhatan gitu. Iya, jadi konseling itu adalah merupakan curhat seperti cerita. Jadi kayak mengutarakan apa yang kita rasakan, terus tapi di dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus kita penuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konseling harus menjaga kerahasiaan tentang apa yang sebagai konselor saya sebagai konselor. Oh iya, sebelumnya ada beberapa asas yang harus dipatuhi sebagai konselor. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana itu tentang asas kerahasiaan itu tentang di mana cerita-cerita klien saya harus tidak disebarluaskan. Yang kedua ada asas norma, di mana saya juga sebagai seorang konselor harus mengutamakan norma-norma yang harus saya lakukan kepada klien saya. Lagi yang ketiga, jadi kamu harus terbuka, di mana konselor itu menjamin kalau ketika kamu cerita itu terbuka. Jadi kayak tiga, jadi ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan itu konselor tidak akan menjudge tentang cerita-cerita klien yang diceritakan. Jadi kamu bebas cerita apa saja yang kamu rasakan hari ini atau yang kemarin yang belum kamu sampaikan. Karena saya udah menjelaskan beberapa asas, sekarang saya menanyakan hari ini apa yang kamu rasakan? Hari ini saya sebenarnya lagi kayak excited, senang sih, gak ada masalah yang signifikan gitu. Cuman saya tuh dari kemarin Ibu, kemarin saya sedih, kemarinnya saya senang, kemarinnya lagi sedih.
gitu terus Bu, dia tuh berjangka gitu, kadang 2 hari, kadang sehari, kadang cuman sejam 2 jam senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang lagi, tiba-tiba sedih lagi, kayak benar-benar kayak gini banget Ibu. Apa yang saya rasain itu kadang senang, kadang sedihnya. Oh, jadi kamu suka tiba-tiba sedih, tiba-tiba seneng, tapi Iya, dengan waktu yang dekat gitu, dengan iya jarak nggak yang nentu Bu, kadang lama, kadang cepat gitu. Kadang oh, kalau lagi sedih juga, saya sedihnya juga sedih banget gitu Bu, kayak merasa saya tuh sendirian, saya nggak ada yang sayang, saya kayak orang paling tersakiti gitu, tapi kayak ngerasa disakitin banget gitu. Tapi kalau lagi seneng nih Bu, saya seneng banget sampai eh, ngebantuin orang di jalan itu, saya itu aja saya nggak ngerasa keberatan Bu. Kalau lagi seneng kayak ngasih uang aja saya gampang kok Bu ke orang kalau saya lagi seneng. kamu tuh punya ini ya, kayak tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih dengan waktu yang jaraknya itu sangat dekat. Boleh saya tanya, ada nggak eh, mungkin ada di dalam rasa sedih kamu, di dalam rasa senang kamu itu yang pertama sedih dulu deh. Sedihnya tuh ada nggak? Pasti ada kayak ke-trigger karena sesuatu atau apa gitu. Sedihnya itu cuman kayak karena hal sepele aja sih Bu, kayak chat saya nggak dibales aja saya suka kayak ngerasa sedih, saya ngerasa nggak disayang. Terus kalau kayak pas saya nggak diajak temen saya gitu Bu, kayak teman-teman pada ke kantin nih pas lagi kerja itu nggak diajak gitu Bu, itu juga saya merasa kayak merasa sedih gitu loh. Terus kalau lagi sedih juga lagi ya itu aja sih Bu. Sedihnya tuh berkepanjangan nggak? Kalau misalkan kayak tadi kan kamu bilang ya, katanya ketika saya di kantin nggak diajak sama teman-teman, ketika saya ingin ke kantin tapi tidak diajak teman-teman, kamu merasa sedih-sedihnya itu yang sedih banget atau sedih yang apa ya, yang biasa aja gitu? Tergantung Bu, kalau tergantung kasusnya sih Bu. Kalau kayak gak diajak ke kantin ya kalau 1/10 itu ya 5 lah sedihnya, nggak sampai yang nangis-nangis gitu Bu. Kalau nggak di chat nggak chat aku nggak dibales gitu, itu bisa sedih juga gitu Bu. Terus kadang nih kalau lagi kayak baper gitu Bu, cuman kayak aku lagi baper gitu kan Bu, terus cuman kayak dibilang kamu ini deh itu lipstiknya warnanya keterangan deh, itu aja aku langsung sedih gitu Bu, langsung kayak bad mood seharian, aku pengennya nangis, udah nggak mood ngapa-ngapain, beneran kayak mau ngapa-ngapain aja males gitu. Berarti ketika bad mood itu kamu nggak melakukan aktivitas apa-apa? Iya, malah aku tuh kayak kalau bad mood tuh Bu, aku tuh pengen menghindar semuanya, kayak eh, aku tuh kayak nggak mau ketemu orang, kayak pengennya tiduran terus mainan HP doang, nggak mau ngebales gitu, pengennya tuh kayak ngilang gitu loh Bu, nggak mau semua, nggak mau aku ketemu orang gitu, kayak bener-bener kayak cuman pengen tiduran doang, terus nggak mau ketemu orang gitu lah Bu, pokoknya. Itu aktivitas yang tidak kamu lakukan itu seharian full gitu? Iya Bu, kalau lagi sedih ya bisa berhari-hari, kalau lagi sebentar doang ya kalau kayak di kerjaan itu biasanya cukup ke kamar mandi aja gitu kan, udah sedih habis itu ya udah gitu udah hilang. Tapi kadang sesekali tuh kalau walaupun udah seharian ini saya tetap kepikiran, tetap sedih, jadi udah kayak berlarut-larut gitu. Dan kalau udah sedih tuh kadang saya suka bolos kuliah, suka bolos kerja, jadi kayak semua aktivitas yang biasa saya kerjain itu jadi nggak ada yang saya kerjain. Itu kan sedih ya. Kalau bahagia kan tadi kamu katanya saya bisa bantu orang, saya bisa traktir orang, dan apa namanya, uang saya pun bisa saya bagikan gitu ke orang dengan tanpa cuma-cuma tiba-tiba gitu. Itu kamu pernah nggak ketika kamu melakukan yang bahagia ini, kamu sadar nggak
Nah itu Bu, saya juga salah Bu, kayak impulsif banget gitu loh pikiran saya tuh, kayak lagi bahagia tiba-tiba beli ini, beliin orang itu juga, ini itu semuanya dibeli. Ntar pas lagi udah sampai rumah atau barangnya udah ada nih Bu, kayak mikir, ih ini kenapa ya gue beli ini, kenapa ya gue tadi ngelakuin ini ya, kenapa gitu. Akhirnya kayak pikiran juga buat diri sendiri, kayak senangnya tuh kayak berlebihan. Terus tindakan saya juga kayak impulsif gitu loh Bu, kayak nggak tahu saya tuh harusnya nggak begini gitu loh, gitu Bu. Terus kamu pernah nggak coba supaya buat ngebatasi, bukan ngebatasin, apa ya namanya, kayak apa, ketika kamu sadar, ketika kamu sadar, oh iya nih saya lagi senang banget, jadi impulsif banget senangnya. Kamu pernah nggak tidak melakukan hal itu? Oh kayak lagi, maksudnya kayak lagi seneng banget terus oh pengennya beli ini beli Iya. itu gitu ya Bu ya. Oh pernah, sekarang stop belum jawaban belum atau enggak? Nah iya atau enggak? Iya. Kalau sekarang sih saya lebih ke ini sih Bu, kayak kalau lagi apa namanya, kalau lagi mau pesen makan gitu Bu, pengen ini pengen itu karena lagi seneng gitu kan. Kalau cuman scroll doang, kalau aku sadar nih Bu, aku lagi seneng nih, oh pengen makan ini pengen makan itu banyak gitu kan Bu, jadi aku cuma kayak scroll doang, tapi oh aku tambah ke keranjang gitu Bu, tapi nggak nggak aku check off. Jadi pernah membatasi ya, di apa namanya, berarti pernah melakukan hal itu ya. Jadi ketika kamu lagi impulsif, kamu tidak melakukan hal yang pernah kamu lakukan sebelumnya gitu ya. Karena aku takut Bu, keulang ntar aku nyesel lagi. Cuma nggak setiap waktu aku seneng aku sadar Bu, itu tuh sesekali doang gitu. Kadang aja kalau kayak lagi marah ya Bu ya, itu kan senengnya Bu, ini kalau lagi marah aja kayak kalau di jalan ya Bu ya, aku senggol atau ke klakson doang aku tuh bawaannya udah kayak pengen marah gitu loh Bu, kayak tiba-tiba pengen ngejar orangnya, ngata-ngatain orangnya, ini ngapa lo langsung gitu, kayak emang aku salah ya, emang aku udah salah gitu, kayak ada rasa nggak terima gitu Bu kalau aku tuh diklakson, padahal itu menurut orang tuh ya hal wajar gak sih Bu. Oke.